Halo semuanya, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Honda HR-V tipe lama, karena dengan tipe ini pastinya akan ada Honda HR-V tipe baru ini. Jadi langsung aja, apa yang akan bisa kita ulas singkat dari HR-V tipe lama ini? Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Kalau kita perhatikan dari tampak depan, seperti ini tampilan sangarnya HR-V tipe lama. Tetap dia terlihat sangar, gagah, dan maco juga. Dengan tipe lama ini pastinya stoknya sangat sedikit. Saat ini dibanderol dengan harga 404 juta dengan diskon kurang lebih di 34 jutaan. Nah, bagi Anda yang berminat dengan tipe lama ini juga silahkan bisa kontak aja. Semuanya ada di deskripsi untuk marketing dari Honda Trio Motor Plehari Kalimantan Selatan. Nah, kuncinya seperti ini. Kuncinya biasa untuk buka dan tutup aja, atau lock dan unlock seperti biasa ya. Dan berbarengan dengan adanya dua lampu hazardnya menyala. Tapi tidak dibarengi dengan adanya spion yang terlipat. Nah, dari tampak depan masih terlihat cukup oke, masih terlihat cukup maju juga. Kita coba akan perdekat dan kita akan bahas dulu dari atas. Nah, kalau dulu HR-V tipe lama ini untuk kaca filmnya masih disupport oleh Vicul. Jadi ketika Anda membeli ini juga pastinya sudah gratis ya untuk kaca filmnya dari Vicul. Kalau saat ini kan disupport dengan Wincos. Nah, kita perhatikan dari grill depan di sini juga ada chrome yang sangat cukup besar banget ya. Dan beberapa orang ini diwarnai dengan warna lain dan emblem Hondanya di sini atau logo Hondanya begitu gede banget. Tidak hanya sebuah stiker tapi ini benar-benar sebuah emblem yang mantap banget ya. Kokoh banget, gede banget chrome-nya. Sampai dengan atasnya lampu sebelah kiri maupun sebelah kanan ini adalah chrome semua. Walaupun memang dia terputus, tapi dia tetap desainnya menyambung. Nah, turun ke bawah di sini juga ada grill dan grillnya ini seperti halnya kayak orang senyum. Tuh, senyum aja, tidak begitu lebar untuk lubang-lubangnya, pas aja. Untuk penempatan daripada ini dia platnya, ini memang sedikit menutupi daripada senyumnya ini ya, karena nantinya plat akan jauh lebih besar daripada ini. Tapi masih dalam kategori wajar, tetap ada sedikit senyumnya, jadi lebih manis. Nah, di bawahnya juga ada grill lagi. Dan di sini juga langsung membentuk sebuah bumper. Ini cukup tebal ya. Ini cukup tebal. Karena dia ini adalah tipenya di tipe E Limited Edition. Ini E Special Edition atau Limited Edition ya. Ini pokoknya intinya sangat terbatas. Dari unitnya juga pasti terbatas karena sudah stoknya di NIK 2021. Di sini juga sudah mendapatkan sebuah fog lamp dan ini pastinya sudah LED semuanya. Ini untuk tampak depan seperti ini tampilannya ya, masih terasa cukup sangarnya, cukup garangnya juga masih dapat di HR-V walaupun dia tipe lama. Sedangkan untuk detail daripada lampu depannya, kalau kita perhatikan DRL-nya ini menyalanya akan sebuah LED. Kita bisa perhatikan di sini. Nah, LED ya, DRL-nya LED. Kemudian di bawah juga sudah ada fog lamp. Ada fog lamp, sudah LED juga itu. Nanti kita akan detail dekat. Kemudian lampu utamanya dia juga sudah LED. Nah, pastinya adalah LED reflektor bawaan Honda. Kemudian daripada lampu utama untuk jarak dekatnya berada di samping kiri. Tuh, yang di sini untuk jarak jauhnya. Nah, untuk lampu seinnya juga sudah LED ya. Lampu sein berada di atas sudah LED. Tuh, jadi jelas banget dari jarak jauh juga lampu seinnya masih terlihat karena dia LED ya. Jadi tidak mengganggu untuk pada saat Anda sein maupun kiri maupun kiri maupun kanan ya maksud kami. Sedangkan dari dapur pacu, Honda HR-V tipe lama ini mengusung mesin 1500 cc. SOHC iVTEC menghasilkan tenaga sebesar 121 PS dan torsinya sebesar 145 Nm. Untuk penyaluran tenaganya yaitu di roda depan. Jadi tidak menggunakan roda belakang, alhasil akan jauh lebih irit, lebih efisiensi juga. Nah, kalau kita perhatikan dari ruang mesin memang di sini kategorinya tidak bolong banget ya. Sekilas sudah lengkap, ada ABS EBD, jadi tidak ada ruang yang sangat kosong. Penempatan akit juga cukup miring, ini cukup bagus kalau menurut kami. Jadi di sini pada saat proses repair, perbaikan maupun modifikasi sebuah lampu di sini, maka di sini sangat nyaman sekali. Dan di sini juga kalau kita perhatikan ya, dari atas sudah ada peredamnya.
Peredamnya ada, di sini juga kap mesinnya cukup tebal. Di bawah lagi di sini ya, ada tambahan sudah ada covernya. Jadi ciri khas Honda rata-rata saat ini memiliki cover di sini ya. Jadi ini jauh lebih kesan rapinya dapat. Cuman ada satu kekurangan kalau menurut kami. Jadi kalau kita turun ke bawah, melihat ke bawah sini, lubangnya ini sangat begitu lebar. Jadi kalau ada binatang cukup mudah nih masuk ke dalam sini. Tapi semuanya kembali kepada selera ya. Nah ini kalau kita perhatikan dari dapur pacunya. Kalau kita perhatikan dari tampak samping seperti ini, Honda HR-V tipe lama tetap masih dalam kategori futuristik. Dengan desainnya memang tidak ada banyak garis tegas, melainkan banyak garis yang agak meliuk-liuk, membuatnya semakin yaitu macho, tapi dia masih dalam kategori seksi. Nah kita perhatikan di sini dari kaki-kakinya dulu. Kaki-kakinya di sini mengusung ring di 17 inci dengan desain peleknya two tone color. Yang pastinya pengereman dari depan ini sudah cakram ya. Pengereman dari HR-V walaupun dia tipe lama pasti sudah cakram. Kemudian pengereman untuk dari sisi belakang juga kita bisa perhatikan di sini sudah cakram pula. Nah, jadi ini sudah bagus lah. Sudah maco, seksi, ditambah lagi pakem untuk pengeremannya. Nah, kalau dari samping sedikit ada kekurangannya kalau menurut kami dari lampu sennya. Lampu sen yang ada di spion ini tidak bisa terlipat dulu, yang pertama. Yang kedua, sangat kecil. Coba ini sennya gede aja sekalian sini. Karena untuk menambah kesan safety, biar sangat terlihat jelas, ini lampu sennya tambahin lah sampai dengan seginilah. Ini hanya menurut kami aja ya. Ketika Anda menjadi seorang driver ingin masuk di Honda HR-V tipe lama, kita buka dulu pintunya, kemudian full ya. Supaya kita bisa melihat ternyata akses ke dalam ini sebagai seorang driver ini benar-benar luas banget. Padahal hanya seorang driver, nanti kita akan bandingkan dengan menjadi seorang penumpang. Nah di sini kita coba lihat dulu dari door trimnya, semuanya kategori warnanya full hitam. Yang menjadi warna dominan lain adalah untuk handle-nya sendiri warna chrome. Di sekeliling handle-nya juga di sini diberi warna aksen chrome. Untuk speakernya juga di sini ada aksen warna chrome biar terlihat jelas dan lebih manis sih. Nah untuk daripada door trimnya ini yang paling terpenting adalah sudah banyaknya material soft touch. Ini yang paling terpenting di sini ya, soft touch semuanya. Jadi pada saat Anda duduk atau mengendarai sebagai seorang driver di sini bersentuhan dengan siku Anda maka empuk, tidak sakit. Di atasnya juga di sini sama. Di sini juga banyak sudah material soft touch-nya. Nah untuk pintunya sudah pasti di sini yang auto adalah sisi driver ya untuk power window-nya dan dia sudah electric mirror walaupun belum electric retract. Nah kita coba masuk ke dalam, tapi sebelumnya kita lihat dulu dari kursinya, joknya ya. Alias joknya di sini bener-bener ya enak banget ya. Kategorinya ini memeluk banget, karena di sini banyak nih, banyak belokannya terlihat banget di sini artinya memeluk banget di punggung Anda. Kemudian di bawah juga nih memeluk banget untuk paha Anda. Yang paling terpenting lagi di sini materialnya adalah sudah kulit. Ini yang paling terpenting, material sudah kulit, empuk. Nah untuk kursinya sendiri dia sudah pasti bisa reclining. Kemudian bisa naik turun, akan tetapi walaupun memang masih dalam kategori manual ya, yang penting sudah bisa reclining dan naik turun. Kalau kita perhatikan dari dalam ya, sebelumnya kita cobakan nyalakan AC dulu biar lebih enak, lebih dingin. Kita nyalakan dulu. Oke, jadi kita perhatikan dulu dari instrumen cluster ya. Instrumen clusternya kalau kita perhatikan di sini desainnya, waduh, kami suka banget karena unik. Di tengahnya ini seakan-akan ada DRL yang bulat, kemudian nah ini paling unik lagi, tampilan daripada ini dia, fuel konsumsinya, trip A, trip B-nya itu adalah bulat. Yang biasa rata-rata layar itu adalah kotak, dia bulat. Ini benar-benar keren kalau menurut kami ya. Nah di sana ada tempat RPM-nya dan di situ juga ada, kita perhatikan ya, tampilan daripada ini dia. Percepatannya, misalkan posisinya parkir, kemudian maju mundur semuanya ada di situ. Dan ini adalah karena dia adalah tipe E limited edition, dia sudah matic ya, manual transmisi di sini. Nah kita akan coba perhatikan satu persatu dari instrumen clusternya. Kami suka ya desainnya walaupun memang di sini analog ya daripada kilometernya, RPM-nya, tapi ini benar-benar unik, futuristik banget. Kami sangat suka. Nah kemudian di sini seperti biasa untuk perlampuan depan, switch-switchnya, wiper juga ada di sini. Perlampuan depan dan belakang ya mas kami. Kemudian di sini juga kita bisa lihat di sini ya dari setirnya dulu. Setirnya dipegang ini cukup enak, kulit, dan ini juga ada jahitan-jahitan warna putih. Memang tidak empuk banget, tapi masih dalam kategori cukup empuk, tapi nggak empuk banget ya. Nah di sini juga ada beberapa tombol yang bisa kita peruntukkan untuk menggerakkan daripada hand unit ya. Untuk volumenya bisa diatur di sini, pemilihan di sini. Nah di sini juga untuk mengaktifkan cruise control juga ada di sini, ada cruise controlnya. Nah bisa tayang juga di sana ya. Oke. Dan kemudian kita perhatikan di sini ada detail sedikit yang kami rasa, waduh, berkesan banget ya. Di sini ada kayak seakan-akan adalah desain jaring-jaring. Nih, tangan kami di bawah juga terlihat. Tapi ini sentuhan yang sedikit tapi keren banget. Kemudian ada airbag juga di sini. Dari setirnya enak, tempat duduknya nyaman.
Dan di bawahnya kita coba akses ya sedikit. Di bawah sana kita bisa lihat karena dia adalah matic, hanya ada dua pedal aja, rem dan untuk pedal gas. Dan di sini juga sudah terlapisi dengan adanya chrome. Bagus lah ya, jadi Anda tidak beli lagi. Kemudian ada stability control, bisa diatur tinggal dengan tombol seperti ini. Kisi AC seperti ini bentuknya. Nah, naik turun bisa, untuk pergerakan juga bisa dengan yang ada bulatan di bawah ini. Kemudian kita coba beranjak ke tengah. Di sini ada head unit yang lumayan lah ya ukurannya, nggak begitu besar, nggak begitu kecil. Dia sudah support sebenarnya dengan Android Auto dan Apple CarPlay, akan tetapi masih menggunakan kabel USB, tidak menggunakan wireless ya. Jadi menggunakan kabel USB. Tombol hazard berada di sini. Dan tombol hazard yang berada di sini kami sangat suka. Tidak di tengah-tengah ini kami paling suka karena memang ini adalah fungsi daripada si driver untuk mengendalikannya. Jadi bukan penumpang depan. Nah, untuk AC-nya di sini sedikit ya. Pada saat kita melihat sekilas tadi kami kurang suka karena dia sudah berupa tampilannya tidak ada tombol fisik. Akan tetapi kami sukanya ternyata walaupun tidak menggunakan tombol fisik tapi sangat responsif banget. Ini begitu kita sentuh benar-benar responsif ya. Nah, kami tadi sudah seudon duluan, ternyata sudah nggak ada tombol fisiknya. Ternyata lagi, ini enak banget tombol fisiknya. Bisa diatur dari depan yang nyala atau belakang aja, arah semburannya. Ini benar-benar enak banget ya. Walaupun dia sudah tidak tombol fisik, tapi sangat responsif. Kemudian di sini ada engine start stop. Kemudian di sini adalah untuk transmisinya, pergerakannya, yaitu matic. Dan di sini sudah ada parking hold-nya juga ya. Dan ini sudah elektrik ya. Parking brake-nya ditambah lagi ada brake hole-nya, ini sudah elektrik. Jadi tidak perlu dengan tenaga yang berat-berat lagi. Nah, kemudian di sini ada dua tempat cup holder. Ini dua tempat cup holder yang bisa kita tutup ya cup holdernya kalau nggak mau meletakkan sebuah ya air minum, tapi bisa diletakkan sebuah handphone atau benda apapun di sini. Nah, kalau ini ada sandaran tangan, memang sandaran tangannya coba kita lihat ya. Kategorinya nggak begitu empuk banget, tapi lumayan lah. Tidak begitu empuk, tidak begitu keras banget. Ya, walaupun memang sayang sekali dia tidak bisa maju banget kayaknya. Kita coba ya. Kita coba cek. Nah, segini doang nih. Nggak bisa maju banget ke sini. Tapi masih dalam kategori lumayan lah ya, tetap menyangga juga. Nah, bisa digeser juga, cuman memang majunya tidak bisa maju banget, hanya segini doang. Nah, kemudian kita perhatikan lagi di sini. Ada penyimpanan juga ya. Di sini juga masih ada kisi AC. Kisi AC ya lumayan panjang ya. Ini lebih panjang daripada bagian sisi si driver karena si driver sudah mendapat dua nih, di sini dan di sini. Nah, untuk penumpang bagian depan dikasihlah di sini. Di bawahnya yang paling terpenting ada material soft touch. Ini cukup besar banget dari sana. Ini soft touch semua ya. Soft touch semuanya sampai dengan di sini nih soft touch semuanya. Kemudian ini dia. Ruang penyimpanannya cukup besar dan dia sudah soft opening. Nah, di sini juga kita bisa perhatikan juga mendapatkan sebuah apar. Dan aparnya kita coba buka ya. Bukan apar seperti halnya pada umumnya. Ini aparnya packagingnya bagus, rapi. Seperti ini bentuk aparnya. Kayak botol minuman ya, keren banget. Dan kita coba tutup lagi. Yang soft opening ini enak banget. Nah, sekarang kita akan coba perhatikan detail dari atas. Detail dari atas, di sini ada spion bagian tengahnya, walaupun manual ya, tapi dia sudah aman pada saat silo tinggal dicetekkan aja. Pada saat silo mendapatkan cahaya dari belakang. Lampu kabinnya ada dua, walaupun dia masih halogen. Kemudian kita perhatikan di sini sun visor-nya. Sudah ada kacanya dan ada lampunya. Jadi begitu Anda memiliki istri atau cewek, sangat pas banget buat mereka ngaca ya, karena ada lampunya sendiri di sini. Ini bagian penumpang dan sama sih, bagian untuk driver juga sama ya. Di sini sudah mendapatkan lampu juga. Nah, tapi kita tidak buka ya, nanti sobek. Nah, kita coba buka lah biar lebih enak lagi dilihatnya. Nah, dia sudah mendapatkan lampu juga, ada kacanya, ada plus lampunya. Nah, untuk detail dari atasnya, bagian sana ya, penumpang sudah mendapatkan pegangan tangan, ada auto retract. Dan untuk driver juga tetap nih, tidak dibuang, tetap ada juga pegangan tangannya. Kurang lebih dari depan seperti itu tampilannya, dan beberapa detail lainnya sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita akan coba lihat di bagian penumpang belakang. Sekarang kita akan masuk di bagian penumpang belakang. Di sini handle pintunya handle yang paling berkesan dan paling unik banget. Bahkan di HR-V terbaru pun masih tetap dipertahankan. Kami salut ya itu ya. Jangan dibuang kalau bisa ya Honda ya. Kemudian kita buka. Untuk keluasan akses ke dalamnya bagaimanakah? Nah, termasuk kategori luas, walaupun masih luas di depan ya. Ini masih dalam kategori luas. Door trimnya sebuah sama ya, sama dengan depan, kurang lebih dengan warna perpaduan hitam semuanya. Ada handle aja yang chrome dan sekelilingnya juga dengan garnish warna chrome. Kemudian di speakernya di sini juga ada garis sedikit warna chrome. Soft touch itu yang paling terpenting ya, soft touch di sini. Kemudian soft touch juga di sini. Itu adalah kategori hal yang paling terpenting.
Nah, kemudian pada saat masuk kita lihat dulu, perhatikan dari kursinya dulu. Kursinya di sini kalau kita perhatikan dari tempat duduknya ada 3 headrest. Artinya ini bisa diduduki dengan 3 orang. Itu yang paling terpenting. 3 buah headrest itu paling terpenting. Kemudian ada 3 safety belt, 3 titik ya. 1 titik di sini, kemudian 2 titik di situ, dan ketiganya ada di sana. Ini juga paling terpenting supaya lebih aman berada di belakang. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang ada satu kekurangannya, dia tidak bisa reclining, hanya mentok seperti ini aja. Kita coba-coba, tidak ada cari ya, dia hanya mentok seperti ini aja. Posisi daripada recliningnya sudah full ya, mentok. Tapi ini masuk dalam kategori juga tidak tegak banget. Kita akan coba duduk ya. Nah, pas lah, tidak begitu tegak banget. Dan pastinya luas banget untuk kaki-kakinya. Di depan sudah dapat juga seat back pocket, maksud kami kanan maupun kiri ada seat back pocket. Dan kemudian di atasnya ada lampunya juga, lampu kabin kita sambil nyalakan supaya lebih terang. Nah, di sini ada satu penyimpanan cup holder. Memang sayang sekali dengan tipe E limited edition ini tidak mendapatkan lubang pengecasan. Kita coba akses ya di sini. Nah, kita perhatikan di sini memang agak gelap. Di sini tidak mendapatkan lubang pengecasan. Sayangnya di situ sih. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari atas, dia masih mendapat pegangan tangan. Tuh, ditambah lagi di sini ada gantungan bajunya ya. Sebelah kanan. Nah, untuk sebelah kiri memang tidak dapat gantungan baju, tapi ada pegangan tangan yang sudah auto retract. Ini dari tempat duduk bagian belakang, kurang lebih seperti ini ya. Kita coba langsung lihat dari bagasinya sekarang. Nah, satu hal lagi yang paling terpenting, dia sudah isofix. Tuh, kalau Anda punya bayi, aman ya. Sudah ada isofixnya dari kursi bagian penumpang belakang ini. Sekarang kita akan coba lihat bagasinya dong. Sebelum kita lihat bagasi, kita akan perhatikan dulu detail daripada belakang ya. Dari atas, di situ kita bisa lihat sudah ada antenanya, yang pastinya sudah berupa shark fin. Tuh, antena shark fin itu antena saat ini yang paling pas lah ya. Kemudian ada di sini tail lampnya, di sini sudah ada defoggernya juga, ada wipernya juga. HMV Cool di sini adalah kaca filmnya sudah terproteksi dengan adanya V-Cool ya untuk tipe HRV lama ini. Nah, di sini ada satu buah emblem maksud kami. Cuman emblemnya ini kalau menurut kami memang kurang pas banget. Karena dia hanya sebuah tempelan aja yang nempel di bodi rata. Kalau depan tadi tuh bagus banget tuh, sebuah emblem ya kan, coakan, menonjol. Kali ini hanya sebuah tempelan aja yang menempel di bodi aja. Nah, tapi di sini agak sedikit manis karena memang ada chrome-nya, walaupun memang chrome itu tidak semua orang suka. Dia pas karena memang di depannya juga ada chrome-nya. Nah, kemudian di bawahnya di sini sudah ada lampu platnya juga seperti biasa, ada kamera belakang juga. Pastinya sudah terintegrasi dengan head unit di sana. Nah, di sini kita perhatikan adalah tempat platnya. Tempat platnya ini cukup besar jadi pas banget ya. Dibuat seperti ini, plat pasti akan pas berada di sini. Nah, untuk sensor parkirnya di belakang juga ada 2 titik, di sini 1, kemudian berada di sini 1. Dan ini pastinya warna bodi itu yang paling kami sangat suka. Untuk reflektor alias mata kucing ada di bawah sana ya. Ini cukup besar, ini bagus untuk menambah kesan safety. Untuk mufflernya ada satu buah aja, yaitu berada di bawah situ. Sedangkan untuk detail daripada lampu belakangnya, kita akan coba perhatikan untuk lampu mesinnya menyalanya di sini, dan itu sudah LED ya. Kemudian lampu remnya ketika diinjak, dia sudah LED, ditambah lagi LED-nya berada di kanan dan kiri ini semakin terang. Kemudian ditambah lagi ada tail lamp di atas sini, sudah LED juga. Nah, kemudian untuk lampu sennya, nah lampu sen di sini memang kategorinya masih bolam ya, lampu sen. Dan lampu mundur ini masih bolam. Lampu mundurnya berada di sini ya. Kita coba cek. Jadi di sini lampu yang masih bolam adalah lampu mundur dan lampu sennya. Untuk selebihnya daripada itu sudah LED semua. Nah, kalau Anda mau merubah untuk LED gampang, tinggal diganti bolamnya aja. Jadi tetap manis lah, tidak kalah menarik dengan HRV tipe baru sekalipun. Oke, ini dia bagasinya dari HRV tipe lama. Ini luas banget. Masuk dalam kategori luas banget ya. Kalau menurut kami benar-benar sangat luas ini. Kalau kita perhatikan tuh, luas banget. Kemudian kita akan coba lihat akses di bawahnya. Ada ban serep, sudah full size. Dia bukan pel kaleng, benar-benar full size. Toolnya rapi banget. Kategori benar-benar rapi banget untuk toolnya. Dan kemudian ada satu detail di sini, ada lampu bagasinya, walaupun memang masih halogen. Di sini juga ada bisa buat penyimpanan lain di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Ini benar-benar kategori luas banget. Kita akan coba ya untuk menggerakkan daripada kursinya, apakah dia sudah rata lantai. Oke. Nah, dia sudah rata lantai ya, benar-benar rata lantai. Cuman memang di sini kena safety belt. Nah, itu rata lantai ya. Jadi benar-benar sudah luas, ditambah lagi rata lantai. Jadi Anda bisa memasukkan sepeda ontel pun masih bisa di sini. Sepeda balap juga masih bisa. Sepeda gunung pun masih bisa. Kategori bagasi cukup luas.
kenyamanan dapat di sini semuanya, walaupun dia tipe lama. Dengan harganya pasti juga akan diturunkan dari 404 juta mendapatkan diskon kurang lebih 34 juta rupiah. Nah, bagi Anda yang berminat dengan unit ini, silahkan bisa kontak aja marketingnya yang sudah ada di deskripsi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ulas singkat ini ada manfaatnya walaupun sedikit buat kita semuanya. Sampai ketemu di waktu, salam RK Group.